Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah siang hari ini, kita dengan doa, Al-Fatihah, semoga apa yang kita pelajari nanti kita dengan baik, dan semua yang kita kerjakan untuk ikhlas sampai nanti di kuliah ini bisa kita lakukan dengan baik dan kita berhasil atas apa yang kita niatkan dari Allah. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in. Hari ini agendanya apa? Materi baru atau membahas tugas? Tawarkan atau materi lanjutan? Apa? Jackson, kok nggak ada suara? Jackson? Halo, Jackson? Jackson? Tadi nggak dengar ya? Halo? Jackson? Saya ngomong sendiri. Bagian dengar suara saya? Mas Hendra? Mas dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Bapak nggak dijawab pertanyaan saya. Saya ngomong sendiri atau gimana? Nah, pertanyaan saya tadi dengar nggak? Enggak Pak tadi. Nggak dengar. Tidak. Untuk hari ini kita bahas tugas atau lanjut materi. Yang mana? Lanjut saja. Lanjut saja Pak. Lanjut Pak. Oke, kalau lanjut, bukakan materinya. Materinya adalah autorisasi dan heteroskedasitas. Belum kan itu ya?
ini ya, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Yang kita bahas hari ini adalah untuk model time series, yang mana variabelnya hanya ada satu variabel. Jadi dia hanya berhubungan dengan dia sendiri. Jadi karena dia hanya berhubungan dengan sendiri, maka kita harus menguji adanya hubungan sendiri. Yang diistilahkan dalam statistik adalah autokorelasi. Autokorelasi itu hubungan dengan variabel itu sendiri. Nanti kita juga akan bahas masalah heteroskedastisitas. Biasanya dalam autokorelasi itu terdapat heteroskedastisitas, artinya variansi untuk setiap observasi itu berbeda. Kalau sama itu kan homoskedastis. Kita perhatikan misalkan persamaan linier yang diperumum, yang ditulis dalam bentuk Y sama dengan X beta plus error. Di mana kita asumsikan errornya berdistribusi normal. Normal tidak harus baku, tapi yang jelas rata-ratanya 0 karena error. Variansinya katakanlah sebagai sebuah homoskedastis, artinya di sini dalam bentuk P sebagai matrik varian kovarian. Jadi kalau ada matrik namanya varian kovarian, di sini dituliskan dalam bentuk sigma kuadrat C, di mana C-nya berbentuk sebuah matrik. Ini berupa matrik diagonal. Jadi kalau sigma 1 kuadrat artinya variansi observasi pertama, sigma 2 kuadrat observasi variansi observasi kedua, dan seterusnya. Bagaimana dengan nilai masing-masing? Bisa sama, bisa beda. Kalau sama namanya humus, kalau beda heteros. Itu maksudnya. Matrik ini adalah positif definit karena nilainya selain 0 adalah kuadrat, maka pasti nilainya positif. Tapi karena matrik, kita nggak bisa menentukan nilai positif atau negatif. Karena kalau bilangan, maka kita bisa menentukan positif, negatif. Kalau matrik, kita definisikan sebagai positif definit. Halo, Jackson, suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Ya, bisa ya. Karena psi ini matriks simetri, karena simetri itu artinya segitiga atas, segitiga bawah sama. Jadi simetri, dia diagonal, isinya hanya diagonal. Dan positif definit, maka ada matriks C yang ortogonal. Sifat ortogonal adalah kalau dikalikan dengan transposnya, hasilnya identitas. Ortogonal itu bahasa terjemahannya bisa dikatakan saling tegak lurus, itu ortogonal. Kalau satu horizontal, satunya vertikal, itu namanya ortogonal. Sedemikian hingga C transpos dikalikan P dikalikan C itu adalah matrik diagonal, katakanlah D, yang elemen-elemennya merupakan nilai eigen dari P itu sendiri. Sehingga D itu bisa dituliskan dalam bentuk matrik diagonal yang isinya adalah nilai eigen dalam simbol lambda 1 sampai N. Nilai eigen itu adalah nilai karakteristik ya, sama. Sebuah matrik pasti punya nilai eigen. Maka kita bisa mengetahui nilai eigen masing-masing matrik. Dan kita buat sebuah matrik baru yaitu W sebagai 1 per nilai eigennya. Maka kita bisa membuktikan bahwa W transpos kali D kali W adalah sama 1. Ini 1 per lambda.
model 1 kuadrat ya, ini kurang. Harus ada kuadratnya. 1 per lambda 1 kuadrat. Karena C transpos PJ sama dengan D, maka W transpos C transpos P kali C kali W. Jadi dikalikan W sebelah kanan kiri. Itu sama dengan, karena C transpos P kali C itu sama dengan C, maka jadi W transpos C kali W sama dengan identitas. Misalkan P sama dengan W transpos C transpos, maka I identitas itu bisa diuraikan menjadi P kali P kali P transpos. Akibatnya diperoleh P itu adalah P inverse kali P transpos inverse atau P kali P transpos inverse. Sehingga P inverse-nya ya tinggal inverse-nya yaitu P transpos P. Jadi persamaan model statis linear diperoleh transformasi model menjadi. Nah, kita di sini ini kan heteros ya. Di sini Z-nya heteros, errornya heteros. Kalau Z-nya heteros, errornya heteros. Heteros itu artinya sigmanya di sini nilainya berbeda semua. Maka kita bisa membuat dalam bentuk P kali Y, di mana P-nya itu adalah bentukan dari matriks yang di atas tadi. Kita cari nilai agent dari errornya. Maka kita bisa menuliskan P kali Y, maka P kali X beta plus error. Sehingga menjadi P X beta plus PE. Disimpulkan dalam bentuk variabel baru Y bintang sama dengan X bintang beta plus error bintang. Biasanya dalam time series ini dikatakan sebagai matrik pembobot. Jadi kalau ada regresi yang bersifat heteros, maka dia diselesaikan secara matrik berbobot. Jadi bukan ordinary least square, tetapi weighted least square. Weighted itu bobot, terboboti. Bobotnya apa? Nah, ini bobotnya kita menggunakan nilai karakteristik atau nilai agent dari matrik varian kovariansi error. Di mana ekspektasi error bintang ya sama aja dengan ekspektasi P kali error sama dengan 0 karena ekspektasi error sendiri adalah 0. Dan ekspektasi dari error kuadrat atau SSE sum square error. Sum square error, jadi perkalian error dikuadratkan itu hasilnya adalah sama dengan identitas. Identitas itu kan nilainya kalau dia sendiri 1, diagonal yang lain 0. Jadi di sini ekspektasi kuadrat, kalau ekspektasi errornya 0 itu rata-rata. Kalau ekspektasi dari penjumlahan kuadrat itu bukan rata-rata, tapi apa? Ada yang tahu? Ekspektasi kalau X itu sama dengan rata-rata. Atau bisa dikatakan rata-ratanya. Tapi kalau ekspektasi dari X kuadrat, itu bisa dikatakan apanya? Apa? Yuk. Yang tahu? Saya lupa. Lupa kuliah. Kuliah ekspektasi, teori peluang bisa, StatMat bisa, metode momen itu loh. Opsi pembangkit momen. Momen pertama, momen kedua. Masih ingat? Kan sudah saya pancing kalau ekspektasi X itu bisa dikatakan atau bisa dijadikan sebagai nilai rata-rata. Tapi kalau ekspektasi dari X kuadrat itu bisa menjadi apa? Varians bukan, Pak?
Ya, variansi, benar Mbak Nabila. Bisa menjadi variansi, karena variansi itu adalah dari penjumlahan kuadrat. Jadi di sini ekspektasi dari error dikalikan error transposnya, itu kan sama dengan error kuadrat. Itu akan menjadi variansi. Variansinya sama dengan identitas. Identitas itu kan nilai diagonalnya satu-satu. Jadi variansinya satu yang bersifat rumus kedastis. Kan satu semua sama. Variansi pertama satu, variansi kedua satu, variansi ke N satu, semua sama satu. Ya udah namanya rumus kedastis. Sehingga persamaan model transformasi 36A tadi memenuhi asumsi standar model linier. 36 ini kan sebelumnya kalau di awal ini begini modelnya. Model ini errornya normal, tapi normal masih mengandung perbedaan variansi. Maka ini bersifat heteros. Jadi nggak sama ini, sigmanya beda-beda. Sigma 1, sigma 2 beda. Kalau semua sama kan sigma saja. Ini sebenarnya berbeda-beda, maka ini dikatakan heteros. Kalau heteros, maka ini kan nggak bisa dilakukan secara least square. Seperti regresi model statistik linier sebelumnya. Nggak bisa diselesaikan kalau heteros. Oleh karena itu ditransformasi, dicarilah nilai karakteristik dari matrik varian kovarian itu dibentuk sebuah matrik P. P itu berbentuk apa? P itu dibuat dalam persamaan ini mulai dari matrik varian kovariansinya error ya. Kemudian ditemukanlah matrik C yang ortogonal. Matrik D ortogonal ditemukanlah nilai D. Nilai D ditemukan nilai W. Sehingga perkaliannya hanya menjadi identitas. Nah, W transpos kali C transpos itulah P. P itulah kita masukkan ke sini. Dalam istilah buku yang lain, di time series khususnya, itu dikatakan sebagai pembobot, matrik pembobot. Jadi ini dia terboboti. Kalau sudah terboboti, maka dia bukan Z lagi, tapi Z bintang. Nah, Z bintang inilah yang sudah terboboti, dia bisa diselesaikan secara least square. Kalau Z tadi belum, masih heteros. Tapi kalau ini sudah rumus. Kenapa? Kita buktikan rata-ratanya 0, variansinya semua sama 1, kan berarti rumus. Berarti memenuhi asumsi standar model statistik linier. Maka bisa kita selesaikan secara least square biasa. Loh, namanya benar. Weighted least square. Weighted itu kenapa? Karena datanya data terboboti. Sehingga namanya weighted least square. Tapi bentuk model estimasinya sama persis dengan least square. Bedanya hanya kalau least square menggunakan X dan Y, kalau weighted menggunakan Y bintang dan X bintang. Begitu juga betanya ya beta yang betanya di sini beta yang dihasilkan weighted least square, bukan lagi ordinary. Betanya nggak perlu dibintang karena betanya nggak perlu diboboti, yang diboboti datanya ya. Datanya yang diboboti. Meskipun dalam perkembangannya banyak skripsi yang sudah lewat, itu masing-masing pembobot itu banyak model pembobotnya, cara menentukan bobot itu banyak. Nah, sudah sering skripsi yang sudah menggunakan estimasi menggunakan weighted least square dengan pembobot yang berbeda-beda. Terutama bimbingannya Bu Rini semua pernah menggunakan macam-macam pembobot.
yang berbeda-beda. Oke, lanjutkan. Dengan cara serupa, yaitu karena besi juga matriks simetri dan kursi definit, maka akan ada matriks Q sedemikian hingga perkalian Q, C, dan Q transpose juga identitas. Sehingga diperoleh perkaliannya inverse atau inverse-nya adalah Q transpose Q. Akibatnya diperoleh model statistik linear yaitu QY. Kalau tadi P, sekarang Q. Ya, meskipun berbeda, tapi sama-sama jenisnya sebagai pembobot. Kalau tadi menggunakan P, kalau sekarang menggunakan P. Tapi Q itu berasal dari besi. Besi itu apa? Nah, besi itu ini kembali ke sini. Ini besi. Jadi sebuah matrik varian kovariansi dikeluarkanlah satu nilai konstanta dikalikan sebuah matrik. Matrik ini dikatakan sebagai besi. Beda dengan Pi ya, besi dengan Pi beda. Kalau Pi ini yang Pi ya, yang Pi itu yang di luar ini namanya Pi. Kalau P itu dari Pi, kalau Q dari besi. Ya, sama-sama dari matrik varian kovariansi. Sehingga dalam pengembangan keilmuan memang banyak terjadi metode penentuan bobot itu macam-macam. Sama juga nantinya akan linier dan memenuhi asumsi statistik linier. Kalau tadi Z bintang supaya berbeda ini digunakan simbol Z cap. Z cap ya ini harusnya di atas itu ya. Y cap, X cap, beta plus error cap. Kalau tadi kan Y bintang supaya berbeda. Nah ini juga sama dibuktikan rata-ratanya 0 dan variansinya sigma kuadrat I. Berarti kan sama semua. Sigma kuadrat I berarti kan itu kan identitas 111 dikalikan sigma kuadrat, maka dia humus kedastis. Berarti variansinya sigma kuadrat. Kalau tadi ini variansinya 1. 1 kan berarti kalau variansi 1 dengan variansi sigma kuadrat sama-sama normalnya. Bedanya apa coba? Antara variansi identitas dengan variansi sigma kuadrat identitas. Sama-sama normal, rata-ratanya kan 0. Tapi variansinya beda. Bedanya apa? Sebutan perbedaan ini apa? Ada yang tahu? Kalau variansinya 1 namanya apa? Rata-rata 0, variansi 1. Normal baku. Normal baku. Kalau selain itu? Normal. Normal apa? Normal biasa. Atau normal secara umum. Ya. Kalau baku kan cuma satu-satunya baku. Kalau normal umum kan banyak sekali. Bebas. Normal biasa. Itu bedanya ya. Sebelum saya lanjutkan ke estimasinya, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silakan tentang bagaimana transformasi dari heteros menjadi humus sehingga metode least square bisa kita lakukan. Tapi namanya bukan lagi OLS, namanya WLS. Weighted least square. Atau kuadrat terkecil terboboti. Biasanya kalau di Indonesia kan gitu. Belum ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan. Ke estimasi. Nah, estimasi sekarang baru lagi generalized least square atau GLS. Namanya general berarti umum.
least square yang diperumum. Kalau tadi diboboti, sekarang diperumum. Yang namanya umum itu dia akan mengcover semua yang khusus. Umum itu kan seperti buah-buahan kan umum. Mengcover jenis-jenis buah. Semua buah ya dikatakan buah-buahan. Itu namanya umum. Generalized least square ini akan bentuk umum dari least square. Penaksir parameter-parameter pada beta untuk model transformasi statistik linier yang umum persamaan tadi disebut sebagai generalized least square estimator. Jadi untuk menaksir tadi saya katakan weighted least square. Weighted itu terboboti, bobotnya adalah P. Ya kan? Nah, itu bisa dikatakan atau disebut dengan GLS, generalized least square. Jadi kadang di referensi itu mengatakan WLS atau kadang mengatakan juga GLS, sebenarnya sama. Jadi terboboti atau GLS sama. Nah, kenapa dikatakan umum padahal terboboti? Bobotnya itu kan P. Kita akan buktikan nanti kalau dia memang umum. Misalkan beta GLS itu adalah beta secara generalized least square yang ditulis dalam bentuk least square biasa cuma menggunakan X bintang transpose kali X bintang inverse kali X bintang transpose Y bintang. Nah, bintangnya sekarang dirubah dalam bentuk P. Setelah diselesaikan secara aljabar, disubstitusi, ketemu terakhir ini. Nah, ini keluarlah muncul besi. Tadi keluar pi, kemudian disederhanakan keluar muncul besi. Muncul besi ini merupakan matrik varian kovarian dari error. Itu besinya tadi. Yang merupakan base linear unbiased estimator atau BLUE dengan matrik varian kovarian sebagai berikut. Ya, matrik kovariansinya ya tinggal X transpose kali X bintang transpose kali X bintang inverse. Itulah kovariansi ditemukanlah persamaan 314 ini. Jika digunakan penaksir yang biasa yaitu ordinary least square untuk beta, maka tidak efisien meskipun unbiased. Kenapa? Kita buktikan. Ternyata kovarian kalau OLS ini seperti ini 315. Sehingga kovarian OLS dikurangi kovarian GLS itu positif. Artinya apa? Kovarian GLS itu lebih kecil daripada OLS. Itulah dikatakan sebagai tidak efisien. Sehingga OLS itu tidak efisien. OLS itu yang mana? OLS itu yang tanpa bintang. Jadi langsung X. Tidak ada P, itu OLS. Kalau GLS yang pakai bintang, menggunakan P. P itu pembobotnya tadi. Maka GLS itu adalah yang efisien. Jadi dia dikatakan base. Sedangkan estimasi untuk variansi secara GLS sebagai berikut, ditemukanlah persamaan ini. Apakah ini bias? Kalau bias, maka tidak sesuai. Tapi kalau kita cari ekspektasinya, ekspektasi dari ini, maka kita bisa membuktikan ini akan sama dengan variansi. Maka ini adalah unbiased atau tidak bias. Kita buktikan dengan cara Aitken estimator. Oh, bukan ya. Bukan buktinya. Ini lanjutannya. Sebelum dilanjutkan, ini estimator yang baru lagi. Silakan kalau ada masalah di GLS ini. Tadi mau kita buktikan bahwa si dia adalah umum. Kenapa umum? P ini pembobot. Kalau P-nya itu pembobotnya matrik varian kovarian itu ternyata dia humus, berarti kan dia sama semua. Maka P itu sama dengan identitas.
Kalau P-nya identitas, berarti kan sama dengan X sendiri. Maka ini sama dengan OLS biasa. Sehingga JLS itu bisa menjadi WLS, bisa menjadi OLS. Ini hasilnya kan berupa besi. Besi itu adalah matriks varian kovariansi. Jadi kovariansi dari beta. Kovariansi dari beta Pak error ya. Kovariansi dari error. Itu adalah matriks varian kovariansi atau disimbolkan sebagai Pi, di mana Pi itu bisa diuraikan menjadi sigma kuadrat besi. Kalau besi itu sama dengan identitas, berarti dia humus kedastis. Humus itu berarti ini identitas. Kalau identitas kan P-nya kan berarti sigma kuadrat. Kalau besinya identitas sigma kuadrat. Sigma kuadrat ini menjadi ini sigma kuadrat inverse. Kemudian diinverskan lagi. Jadi hasilnya begini, sigma kuadrat inverse diinverskan lagi. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Sigma kuadrat inverse. Sigma kuadrat. Hasilnya sigma kuadrat karena inverse diinverskan lagi. Kemudian ini dikali. Kenapa Pak ini kok bisa lompat dikali dengan ini? Kenapa ya? Padahal di dalam matrik kan tidak boleh dia lompat-lompat, harus dikalikan dengan sampingnya. Kenapa? Karena dia inverse. Apa Mbak? Karena dia inverse. Karena dia inverse diinverskan. Berarti kalau misalkan ini ada X inverse lagi, dia kan di tengah-tengah, dia boleh langsung dikalikan dengan yang lain gitu. Iya, boleh lompat dikalikan dengan matrik yang lain. Pak. Berarti bukan inverse diinverse kan alasannya. Alasannya apa? Kenapa dia boleh dikalikan dengan ini kan jauh letaknya P ini dengan ini. Tidak berdekatan. Kenapa ini boleh sambang jauh di sini? Karena P inverse itu hasilnya apa sih P inverse? P inverse hasilnya apa? Kita ulangi lagi. P itu sama dengan sigma kuadrat kali besi. Sekarang besinya saya buat identitas. Hasilnya si kuadrat sigma kuadrat kali identitas, ya kan?
Sigma kuadrat kali identitas hasilnya apa? Sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Sekarang sigma kuadrat inverse diinverskan lagi. Hasilnya ini tadi sigma kuadrat, ya kan? Sekarang ini P inverse hasilnya apa? Sigma kuadrat. Sama, sigma kuadrat. Inverse. Sama dengan ini sigma kuadrat. P inverse itu apa sih hasilnya? Kok tadi mengatakan P inverse diinverskan lagi, hasilnya sigma kuadrat. Ya kan? Kalau P inverse saja, hasilnya apa? Sigma kuadrat inverse. Sigma kuadrat inverse hasilnya apa, Mas? Sigma kuadrat inverse hasilnya apa? Yo, siapa? Nggak tahu ya. 1/sigma kuadrat. Nah, itu. Lama banget. Kenapa Pak kok seper? Kan dia konstanta, bukan matrik. Dia tuh lupa, kecuali banget bilang. Dia konstanta, sigma itu bukan matrik. Sehingga kalau diinverskan ya seper. Nah, berarti ini sigma kuadrat langsung dikalikan dengan ini. Loh kok bisa Pak dikalikan, kan letaknya jauh. Apa alasannya? Karena yo, apa Mbak Jema? Karena apa? Mbak Jema, ada suara? Ngantuk? Enggak, Pak. Apa? Kenapa Tadi di situ? sempat terputus, Pak. Oh, sempat terputus. Keluar semua. Kenapa itu sigmanya boleh dikalikan dengan yang jauh? Misalkan di sini. Kenapa 3 ini boleh dikalikan dengan 3 ini? Padahal aturan matrik itu kan tidak boleh dikalikan dengan jauh. Harus dikalikan dengan tetangganya. Belum tahu, Mbak Sabita? Mbak Jihan? Belum tahu? Mbak Unjila? Mbak Julfi? Belum tahu? Ya Allah. Mas Hendra, Mas Roset? Belum tahu? Mbak Nabila? Halo, Jackson? Jangan-jangan saya ngomong sendiri, nggak ada yang dengar. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dari tadi sepertinya saya ngomong sendiri, nggak ada suara-suara. Gimana Mbak Nabila? Kenapa ini 3 boleh dikalikan dengan 3 yang di sini? Karena konstanta, Pak. Nah itu. Dari tadi belum tahu aja. Ini kan konstanta. Lupa ya aturan matrik. Konstanta itu boleh kelayapan. Boleh keluar. Matrik dia itu kan bebas dari aturan. Matrik. Konstanta bebas dari aturan matrik. Dia bisa keluar. Bisa menyelip. Bahkan bisa ketemu dengan sama konstantanya. Jadi sigma kuadrat kalau dikalikan dengan
Sigma kuadrat inverse dalam arti di sini 1/, sigma kuadrat hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. 1. 1. Suemen ya sing jawab. Mikirnya lemot. Puasa Pak siang-siang. Kurang berapa jam lagi sih? Sudah loyo. Tadi pagi kuliah ya? Ya, Ngerjakan tugas, Pak. masukkan tugas. Saman mengerjakan saya dari pagi jam 8 loh, mentelengi laptop terus, ujian, kuliah, jam 9 lanjut, tengah 1 lanjut. Oke. Jadi di sini karena hasilnya 1 sama berarti sama dengan tidak ditulis. Kalau nggak ditulis itu kan berarti sama dengan X transpose X kali X transpose X inverse X transpose Y. Kan begitu. Sama dengan ULS biasa kan. Nah itu kalau dia identitas, maka ini sama persis dengan ULS. Nah, kalau nggak identitas, Pak, kalau nggak identitas berarti dia heteros, lawannya humus. Kalau heteros berarti dia nggak sama dengan ULS, karena nggak sama dengan 1 nanti. Maka dia namanya WLS. Paham ya? Jadi kalau tidak sama identitas, maka dia heteros. Kalau heteros, maka WLS. Kalau humus, maka WLS. Karena mengcover 2 ini namanya jadi JLS, generalized, umum. Bisa dipahami? Oke. Ada yang bertanyakan? Silakan. Ada? Kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan ke estimasi yang ke berapa? Atau kesekian kali dah kita estimasi. Jika matriks besi tadi tidak diketahui, kok nggak bisa diketahui? Kalau diketahui kan kita tinggal masukkan ya ke sini tadi, ya toh, GLS. Padahal besi itu adalah matriks varian kovarian dari siapa? Dari error. Berarti kan kita harus cari tahu dulu errornya. Padahal errornya itu bisa diketahui kalau betanya ketemu. Paham ya? Kan error itu kan data yang tidak diketahui. Dia akan tahu kalau sudah ketemu regresinya, betanya. Padahal betanya belum diketahui, gimana bisa mengetahui error? Errornya nggak ada, gimana bisa mengetahui matriks varian kovariansi? Berarti kan nggak tahu ini besinya. Oleh karena itu, metode GLS ini nggak bisa dilaksanakan begitu saja. Maka di sini muncullah perkembangan dari GLS yang namanya adalah visible GLS estimator atau Aitken estimator. Apa itu? Visible itu berarti dia besinya ditaksir. Jadi matriks varian kovariansinya juga ditaksir. Karena kita nggak tahu, yang namanya nggak tahu ya harus ditaksir. Dikira-kira. Kalau tadi kan nggak ada cap, ini pakai cap. Namanya ditaksir. Berarti matriks varian kovariansi error itu ditaksir juga. Diduga. Nah, mungkin namanya beta EGLS. E itu apa? E itu adalah estimated generalized least square. Estimate itu yang diduga, yang diestimasi. Berarti least square yang diperumum dan diduga.
diperumum diduga karena dia menggunakan pendugaan matriks varian kovariansi error yang belum diketahui. Setelah dibuktikan, dia ternyata unbiased. Unbiased yang penting tidak bias. Jadi baik dia metode GLS, dia juga tidak bias. Sudah ya estimasi ini, jadi mengestimasi errornya diestimasi juga. Selanjutnya ini cuma uji heteros. Namanya heteros, kita menggunakan matriks varian kovariansi dari error. Di antaranya uji Gottfried, uji Presbygen yang bisa dipakai. Yang kita pelajari sementara adalah estimatornya. Tidak perlu uji-uji karena uji-uji itu dipelajari di StatMat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk heteroskedastislas termasuk estimasi. Saya mau bertanya, Pak. Silakan Mbak Nabil. Kan tadi kalau misalnya yang CLS itu harus yang dicari itu beta sama errornya kan ya, Pak ya? Ya, terus itu buat yang modifikasinya itu diestimasi, yang diestimasi itu errornya. Gitu kan, Pak? Ya. Nah, berarti kalau misalkan pakai CLS itu otomatis juga pakai yang modifikasi itu, Pak. Ya. Begitu. Jadi di sini yang EGLS itu adalah yang modifikasi maksudnya, itu kan errornya diestimasi, dikira-kira, bukan error yang dikira-kira. Sebenarnya kita mau menentukan matriks varian kovariansi, ya kan? Matriks varian kovariansi error kita memang nggak tahu sehingga harus diperkirakan. Maka kita menggunakan EGLS. Tetapi kalau sudah diketahui, kadang ada data yang bisa kita ketahui, yaitu variansi dari kovariansi dari errornya. Bagaimana cara mengetahui variansi dan kovariansi dari error? Kita perhatikan di sini hubungan Y dengan error. Hubungan Y dengan error ini bersifat linier. Bersifat linier dan tidak ada proporsi untuk errornya. Artinya, error naik satu tingkat, Z-nya juga naik satu tingkat. Kan begitu ya. Kalau E kan naiknya sebesar beta. Jadi di sini, variansi dari Y itu akan mencerminkan variansi dari error. Bisa dipahami ya. Jadi misalkan begini. Dari regresi linier, kalau E-nya naik satu tingkat, maka Z-nya juga naik satu tingkat. Kan ini ditambahkan aja kan. Misalkan Z-nya aslinya 6. Terus ini untuk error tertentu kan. Terus errornya ini saya tambah 1. Errornya saya tambah 1 dari hasil aslinya. Maka hasilnya ini kan tinggal ditambahi 1. 6 ditambahi 1. Bukankah begitu? Ya. Jadi kan di sini kenaikan 1 error akan menghasilkan kenaikan Z sebesar 1 juga. 6 plus 1, error plus 1. Jadi variansi di sini akan mencerminkan variansi di error juga. Jadi di sini 6 plus 1, 7 plus 1. Ini juga error plus 1. Kalau di sini 7 plus 2, maka di sini juga error plus 2. Nah, variansi ini kan serupa variansinya. Paham maksud saya ya? Variansi, selisih datanya, itu antara karakter selisih Y sama dengan karakter selisih error.
Sehingga dalam penelitian statistik, karena error itu belum diketahui, karakter error belum diketahui, maka kita bisa mencerminkan karakternya melalui Y. Bagaimana Y? Itulah errornya. Kalau Y normal, errornya normal. Kalau Y humus, errornya humus. Kalau Y heteros, errornya juga ikut heteros. Dari awal saya udah bilang, nggak mungkin kalau Y normal menghasilkan error yang nggak normal. Nggak mungkin. Kalau Y normal, errornya pasti dia normal. Sehingga dalam statistik penelitian, kan kita bisa menguji kenormalan. Yang diuji kenormalan itu sebenarnya adalah errornya kan. Yang diuji itu sebenarnya error. Tapi kenapa dilakukan di awal penelitian, padahal datanya belum dianalisa, belum dibuat regresi, sudah diuji kenormalan. Berarti yang diuji itu Y-nya. Y-nya yang diuji normal, maka nanti diasumsikan errornya ikut normal. Paham ya sampai di sini? Sehingga visible tadi yang mengestimasi kovariansi dari error, itu bisa kita pakai melalui variansi dari Y. Kita juga melalui variansi dari Y. Tetapi kalau sudah diketahui, datanya sudah diketahui matrik bahan kovariansinya, ya tinggal pakai kan. Tapi secara umum biasanya belum diketahui. Namanya data itu harus kita cari tahu. Nggak pernah ada data diketahui. Karakter data diketahui itu nggak mungkin. Rata-ratanya diketahui nggak ada kalau nggak kita cari. Rata-rata nggak mungkin tahu kalau nggak dicari. Variansi nggak bisa tahu kalau nggak dicari, termasuk varian kovariansi. Begitu, Mbak Nabila. Yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Nggak ada yang tanyakan? Heteroskedastis. Kalau nggak ada, lanjut ke autokorelasi. Autokorelasi itu seperti di awal tadi, itu adalah hubungan pada variabel itu sendiri, sehingga namanya auto. Kalau regresinya dikatakan sebagai auto-regresif. Kalau regresi biasa kan regression gitu aja. Kalau auto-regression itu berarti hubungan dengan dia sendiri. Model hubungan persamaan regresi dengan dia sendiri. Lupa, tapi di sini kok ada Y, ada X. Nah, ini kita perhatikan. Nah, untuk model linear umum, biasanya kan kita menuliskan ada Y, ada X. Di mana X itu variabel bebas, Y-nya yang tidak bebas. Berapapun itu variabelnya, entah single variabel maupun multivariate, tetap kita tulis sebagai X beta. Tetapi errornya merupakan proses autoregresif orde 1. Nah, errornya ternyata ada autokorelasi. Autokorelasi itu ada hubungan dalam error itu sendiri. Misalkan begini, error pertama, hari pertama, data pertama, atau observasi pertama, itu ada hubungan dengan data sebelumnya. Untuk error itu sendiri ya. Jadi, yang namanya error, observasi pertama, kedua, ketiga, sama-sama error sih. Nah, kalau ternyata ada hubungan, maka ini namanya terdapat autokorelasi. Hubungan itu nilai yang kedua ditentukan oleh nilai pertama dan seterusnya. Itu namanya hubungan. Nah, ternyata ada hubungan model R1 seperti ini. Jadi hanya sekarang ditentukan oleh error sebelumnya. Jadi errornya ini saling menentukan. Kesalahan sekarang menentukan kesalahan besok. Ketidakpemahaman sekarang menentukan ketidakpemahaman besok.
Itu kesalahan sekarang menentukan kesalahan besok. Itu namanya hubungan autoregresif. Kode 1 karena cuma selisih satu tingkat, satu periode, satu hari, satu observasi, terserah. Itu kode 1. Kemudian errornya ini juga berdistribusi normal. Rata-rata 0, variansinya sigma kuadrat. Dia juga punya error. Jadi error itu kalau diregresikan, dia juga mengandung error, tapi error yang nilainya berbeda dengan E ya, sehingga simbolnya V. Jadi error dari error, error kuadrat. Error dari regresi error, simbolnya V. Kemudian kovariansi dari error bisa ditulis dalam bentuk seperti tadi. Sigma kuadrat P, sigma kuadrat ini nilai error, variansi dari error kecil ini dikali besi. Kembali besi itu bisa identitas, kalau humus, kalau heteros tidak sama dengan identitas. Untuk model autoregresif, ada yang ditanyakan. Jadi yang punya hubungan ini errornya ya, bukan Z. Kalau Z dengan X, ini variabel yang berbeda. Kalau variabel yang sama, yang bawah ini namanya autokorelasi. Kalau yang atas namanya korelasi, karena beda. Y dengan X ada korelasi. Ini namanya korelasi. Variabel yang berbeda. Kalau ini sama, namanya autokorelasi. Regresinya namanya autoregresi. Nggak ada yang tanyakan? Sementara. Lanjut. Estimasinya Lanjut. sekarang. Apa yang ditanyakan Mas Roset? Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Bentar ya, ada telepon. Tadi di telepon Bu Eva sudah masuk Zoom ujian. Kalau ini numpuk. Karena kan kalau sore keburu masak ya Ibu. Karena bilang masak juga toh. Oke, nggak ada yang tanyakan, lanjut ya. Lanjutnya di sini estimasi ya. Estimasinya menggunakan JLS ya. JLS tadi kan sudah kita bahas, di mana di situ ada pembobotnya. Yang kita estimasi itu yang mana? Yang ini, yang autoregresif ini. Kalau ini yang kita estimasi biasa, pakai OLS biasa kan. Tetapi kalau yang autoregresif ini, kita menggunakan GLS karena dia ada autokorelasi. Ada autokorelasi, padahal kalau OLS itu kan enggak boleh ada multiko, enggak boleh ada multiko. Ada korelasi boleh, tapi enggak boleh ada multiko. Nah, kalau di sini ada autokorelasi, ini enggak boleh di OLS, maka harus pakai GLS yang punya
pembobotnya. Pembobotnya seperti tadi kita pakai matriks varian kovariansinya. Sehingga itu dipakai pembobotnya. Pembobotnya menggunakan disimbolkan sebagai rho. Itu aja pembobotnya. Uji-uji nggak perlu saya bahas di sini. Uji-uji karena banyak macamnya. Karena ekonometri itu tekanannya pada estimasi. Uji-uji itu statistik. Beda ya ekonometri dengan statistik. Emang beda. Kita benang merahkan. Ekonometrik itu gabungan antara matematik, statistik, dan ekonomi masalahnya. Beda sekali dengan statistik. Makanya paling sulit itu ekonometri. Lebih enjoy kuliah statistik, lebih enjoy kuliah matematika ekonomi. Ekonometri itu paling sulit. Makanya saya nggak mau kuliah ekonometri hanya sekedar mengerjakan tugas. Harus dibahas dan materi harus disampaikan, nggak bisa dipelajari sendiri. Dan jarang yang mau skripsi ekonometri. Tapi sampean nggak tahu sampean nanti skripsinya kayak apa, mau ekonometri apa keuangan atau aksaria nanti tahun depan toh. Minggu depan kan belum kan ya, minggu depan masih kuliah pilihan. Baru tahun depan akan menentukan mana yang sampean pilih, keuangan di sini. Antara ekonometri, antara keuangan atau aktuarianya, asuransi mau saya. Itu semua saya yang megang masalahnya. Ekonometri sekarang, asuransi minggu depan. Ekonometri dan keuangan sekaligus ekonomi sekarang, yang minggu depan asuransi, dan mungkin juga ditambahi kan time series ya, time series minggu depan ya. Minggu depan juga akan saya tambahkan kuliah pilihannya komputasi keuangan. Nah ini lanjutannya ya. Komputasi keuangan itu khusus MATLAB. Ini berkecimpung ke program MATLAB. Kalau mata ekonomi banyak teori. Kalau komputasi keuangan itu murni praktek. Jadi harus tahu teorinya, materi ekonomi, materi keuangan maksud saya. Komputasi keuangan itu prakteknya MATLAB. Nah itu lanjutannya. Karena banyak skripsi yang suka komputasi keuangan, nggak suka analisis tapi suka komputasinya. Ya udah skripsinya mengambil komputasi keuangan. Oke, cukup sampai di sini ya. Pertanyaan kalau ada terakhir. Ya kalau nggak ada kita akhiri. Mohon maaf kalau terkesan tergesa-gesa. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan minggu depan masih bisa kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Apakah itu materi selanjutnya? Apa materi selanjutnya? Materi selanjutnya kalau nggak ada pembahasan tugas, itu materi yang belum pernah saya kasihkan di tahun sebelumnya. Apakah itu? Regresi rates. Tahun sebelumnya nggak pernah saya kasihkan. Nah, tahun ini saya kasihkan. Kenapa? Skripsi sudah jalan. Sehingga materinya harus disampaikan di kuliah. Sudah deskripsikan, sudah diteliti, sehingga materi kuliah harus disampaikan. Karena materi kuliah itu mengikuti perkembangan penelitian. Jadi materi kuliah kalau sudah deskripsikan, sudah diteliti, baru disampaikan di kuliah. Nah, sekarang sedang jalani sempro ya, regresi rates-nya itu. Mudah-mudahan minggu depan bisa saya isikan apa sih regresi rates itu. Kalau Anda tertarik meneruskan skripsi angkatan sekarang, silakan mengikuti apa dan bagaimana regresi rates itu minggu depan. Sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Persiapkan buka bersama, buka bersama. Buka puasa, nabi